Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, rahmat, berkah masih tercurah kepada kita, maka kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah yang sudah mengajarkan kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tidak ingin setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, siang, pagi, petang, malam di bulan penuh barakah ini kosong tanpa ada makna. Maka duduk sejenak di depan televisi pun tetap bernilai makna. Maka kita renungkan beberapa ayat dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 182, 183. Jangan pernah lupa, mohon perlindungan Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan, karena syaitan tidak pernah lupa menggoda kita. Ta'awudz namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? Walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dan allazi satu, alladzani dua, allazina tiga, allazina yang orang-orang yang kadzabu kadzalba dusta, orang-orang yang mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Ayatina, ayat-ayat, bukan ayat-ayat cinta. Yang mereka dustakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang tertulis dalam Al-Quran, ayat kursi, ayat dalam surah Al-Fatihah, ayat 182, 183 dalam surat Al-A'raf, ini disebut dengan ayat yang tertulis tersurat. Tapi ada ayat yang tersirat. Itulah di ayat kauniyah. Kau dustakan bahwa Allah sudah menerbitkan matahari pagi ini. Kau dustakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menerbitkan bulan pada waktu malam. Kau lupakan, kau dustakan bahwa Allah sudah membuat engkau bernafas. Udara yang kau tiup dari Allah, alat untuk memompa udara itu pun paru-paru pinjaman dari Allah. Bumi yang kau pijak adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, punya Allah. Tapi kenapa kau dustakan alam semesta ini? Adakah orang yang demikian? Ya, ada orang yang demikian. Dia makan nasi, nasinya ditanam dari beras, berasnya ditanam petani, petani itu hamba Allah. Beras itu dari kebun dimasukkan ke dalam tanah, tanahnya punya Allah. Tidak akan pecah kulitnya kalau tidak ada air yang turun dari atas, hujannya dari Allah. Tapi kau dustakan nikmat Allah. Sanggup engkau melakukan perbuatan dosa, padahal tidak pernah sedetik pun matamu terpejam, tidak pernah satu hembusan nafas tetesan darahmu, kecuali engkau berada dalam karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang mendustakan itu semua. Dia dustakan kedatangan Muhammad SAW. Dia dustakan turunnya Al-Quran. Dia dustakan pewaris para nabi, nasihat-nasihat para ulama. Dia dustakan bahwa dia selama ini menerima segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana balasan Allah kepada mereka? Walladzina kazzabu bi ayatina akan. Tidak lama lagi. Kalau agak lama, saufa. Kalla saufa ta'lamun. Tapi ini dia gunakan sa. Sanastadrijuhum. Hum artinya mereka. Hum mereka. Kum kamu. Assalamualaikum. Hum mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mendustakan ayat-ayat kami.
kami akan menerapkan, memberlakukan, akan membuat untuk mereka itu, ini yang akan kami lakukan kepada mereka. Apa yang akan dilakukan Allah kepada mereka? Kami akan buat mereka dalam sanastadrijuhum istidraj. Kami akan buat mereka dalam sebuah kerangkeng, dalam sebuah kondisi, dalam sebuah keadaan bernama istidraj. Secara bahasa diambil dari kata daraja, artinya berangsur-angsur, berproses tidak sekaligus. Ada orang-orang yang ketika dia diazab Allah Subhanahu wa taala langsung saja. Begitu dia buat dosa, langsung sakit, langsung mati, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada orang-orang yang dipermainkan dia dengan istidraj, berangsur-angsur. Dibiarkan dia. Tidak pernah puasa, tapi rezekinya lancar. Tidak pernah sholat, tapi badannya sehat. Tidak pernah berinfak, berzakat, bersedekah, tapi keluarganya adem ayem. Tidak pernah memperdulikan rakyat, fakir miskin, hamba Allah, tapi dia tetap dalam kekuasaan. Ini siapa orang-orang yang seperti ini? Ini mereka ini sedang dipermainkan dengan sanastadrijuhum. Kami permainkan mereka dengan yang bernama istidraj. Jadi sebenarnya di hari baik bulan mulia ini, di malam-malam bulan suci Ramadan ini, pada saat kita sedang dijauhkan dari kesibukan rutinitas, walaupun sibuk tapi kita luangkan waktu, kita sedang merenung sejenak. Jangan-jangan kita sedang terkena istidraj. Coba renung sejenak. Saya perasaan sholat cuman Jumat doang. Tapi kenapa rezeki saya lancar? Wah, jangan-jangan saya sedang kena istidraj. Saya perasaan tidak pernah sedekah ke anak yatim, fakir miskin, panti jompo. Tapi kenapa rezeki lancar terus? Jangan-jangan ini sedang kena istidraj. Ini yang paling mengerikan. Kalau ada orang sakit, lalu menangis dia di rumah sakit, Ustaz, saya sedang kena laknat Pak Ustaz. Saudaraku, engkau bukan kena laknat. Justru Allah sayang dengan engkau. Allah buat engkau sakit, berhenti engkau buat dosa. Selama ini tanganmu main game online terus, PlayStation. Tapi begitu engkau sakit, HP tinggal, engkau sekarang tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Yang lebih parah, sudah sakit pun main game online juga. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah yang kau terima ini adalah memang sudah takdirmu. Jangan takut, jangan cemas. Yang dikhawatirkan bukan orang yang sakit. Yang dikhawatirkan bukan orang yang mati. Yang dikhawatirkan adalah orang merasa mendapatkan nikmat, tapi sebenarnya dia sedang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan istidraj. Apakah kita sadar kita kena istidraj? Bagaimana sifatnya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Orang-orang yang kena istidraj itu, apakah mereka sadar? Apakah mereka tahu? Apakah mereka saat itu berpikir? Tidak. Siapa yang bilang demikian? Allah. Min haitsu la ya'lamun. Mengejek-ejek agama Allah, mengolok-olok ulama, tapi tetap juga dalam keadaan sehat, rezeki berlimpah ruah, kekuasaan kekal dan abadi. Min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak merasa. Oleh sebab itu kita perlu belajar ilmu rasa. Pintar penting, tapi ada yang lebih penting, pintar merasa. Yang sekarang ini orang banyak merasa pintar. Pintar-pintar kita merasa. Dzauq man lam yadzuq, lam ya'rif man lam yadzuq. Orang tidak akan tahu kalau dia tidak pernah merasa. Coba rasakan sejenak. Tapi memang manusia ini tidak pernah punya waktu untuk merasa. Orang sudah kehilangan rasa, sudah mati rasa. Orang kalau terlalu lama duduk, itu kakinya kesemutan. Oleh sebab itu maka sekali-sekali cobalah berdiri, cobalah berjalan. Berhenti dari segala aktivitas ini, berhenti sejenak. Rumah, kantor, bisnis, sibuk, ngobrol, ngomong, tidak tentu arah. Terus dalam rutinitas yang tidak pernah berhujung, bertepi, berbatas. Coba berhenti sejenak, merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah,
Ini yang dikatakan Abu Darda radhiyallahu an, at-tafakkur sa'ah khairum min qiyamil lailah. Bertafakkur, berpikir engkau sejenak lebih baik daripada engkau qiyamul lailah, tahajud sepanjang malam. Karena boleh jadi kalau engkau tahajud sepanjang malam dari mulai isya, lalu solat tarawih, ditutup dengan witir, membaca Quran, tidur sejenak, habis itu solat lagi tahajud, habis itu boleh jadi besok malam tidak akan tahajud lagi karena merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau engkau berpikir sejenak, apakah yang aku terima sekarang ini nikmat atau justru ini hanyalah azab yang berbaju nikmat? Na'udzubillah. Maka orang-orang yang tidak sadar sedang disadarkan Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Di bulan Syawal lupa, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir lupa. Maka di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, cobalah baca. Membaca tak juga sempat, mendengar imam membaca. Mendengar imam membaca tidak juga sempat. Menjelang bersahur, duduk sejenak, hanya tinggal membuka mata, pasang telinga, dengarkan yang sedang dibacakan. Tidak juga, sungguh engkau sedang dipermainkan oleh istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan lagi kepada orang-orang yang menyangka Allah lupa. Wah, ini jangan-jangan nampaknya Allah nggak ingat nih. Umat manusia ini sudah terlampau banyak di atas muka bumi ini. Nampaknya ada yang lupa dari pantauan. Buktinya, itu teman saya rajin sholat sakit. Itu kemarin teman yang infak sodakoh miskin. Itu kemarin yang rajin berbagi, yang rajin tahajud malam. Sampai sekarang belum keluar dari ICU. Saya nggak pernah sodakoh, nggak pernah zikir, nggak pernah. Buktinya orang tetap suka, orang tetap cinta. Banyak fans, banyak follower, banyak kebahagiaan. Sesungguhnya engkau sedang dimainkan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Paling mengerikan lagi. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Wa umli lahum. Wa dan umli lahum. Aku ulur. Seperti orang bermain layang-layang diulur terus supaya apa? Supaya tersangkutnya lebih jauh dan supaya lebih tinggi. Ini bukan nikmat, ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hukuman dalam bentuk sakit supaya berhenti, tapi ada hukuman yang mengerikan. Ada hukuman yang dibiarkan. Wa umli lahum, aku ulur buat mereka. Umurnya aku panjangkan. Rezekinya aku buat melimpah ruah. Kekuasaannya aku buat bertahan. Wa umli lahum, aku ulur. Keluarganya aku buat sehat. Negerinya aku buat aman, damai. Wa umli lahum inna kaidi. Inna, sesungguhnya Allah Ta'ala ingin menekankan makna inna kaidi, sesungguhnya tipu dayaku matin. Matin artinya qawi. Di antara nama Allah dalam Asmaul Husna Al-Qawiyul Matin. Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, tipu dayanya pula kuat. Inna kaidi matin. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Lihat tuh, Allah aku tipu. Aku tidak pernah sedekah kan? Tapi buktinya rezekiku melimpah. Nah, itu Allah aku tipu. Yukhadi'un Allah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang sedang menipu mereka. Wa makaru. Mereka sedang melakukan tipu daya kepada Allah. Langsung dibalas Allah. Wa makarallah. Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hai manusia yang lupa, jangan pernah kau lalai, jangan pernah kau silap. Sesungguhnya engkau sedang dimainkan Allah dengan bernama istidraj. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari istidraj insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hadis Nabi menjelaskan tentang istidraj? Adakah Nabi bercerita tentang itu? Ada. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Qur'an ayat-ayat ini kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan kepada mereka, manuzzila ilaihim, supaya kau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Bagaimana penjelasan Nabi? Innallaha la yumli lizzalim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulur nikmat itu kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang suka buat dosa, orang-orang yang memakan harta orang lain, orang yang tidak pernah memperdulikan amar ma'ruf nahi mungkar. La yumli, Allah terus mengulur memberikannya lizzalim, supaya apa? Hatta idza akhadhahu, sampai masanya ketika Allah Subhanahu wa taala menariknya, ketika Allah mencabut nikmat dari dirinya, lam yuflithu,
Sampai ketika itu dia tidak sadar, Allah sudah mencabut sampai ke akar-akarnya. Ada masanya Allah kasihan dengan kita. Begitu kita salah, dia tegur sedikit. Mas asaba min musim, seorang hamba, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Sakit badan, susah hati, gundah gulana, tapak kaki tertusuk duri. Jangan kau katakan Allah tidak sayang padamu. Justru Allah sayang padamu supaya apa? Ada orang-orang yang ketika dia buat salah langsung dihapuskan Allah dosanya. Ketika dia silap salah buat dosa langsung dihapuskan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dibuat dia sakit. Dengan cara dibuat dia susah. Tapi tujuan Allah di balik itu adalah apa? Hatta yamshi 'alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosanya walaupun sebesar ujung rambut, karena semuanya sudah bersih sebersih-bersihnya. Sebenarnya ayat ini sedang ingin mengajak kita berubah mindset, otak, setting otak kita dirubah. Kadang kita menganggap, wah itu Pak Haji kemarin di rumah sakit nggak sembuh-sembuh sudah 5 bulan opname, nampaknya itu orang dilaknat Allah itu. Sementara itu kemarin bapak itu dia nggak pernah pergi haji, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Buktinya dia sehat. Jadi ini yang dapat nikmat. Nah, ini yang dilaknat. Oh bukan begitu cara pandangnya. Ada sebagian orang dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW, siapa yang dirahmati Allah? Itu raja-raja Romawi, raja Persia. Bajunya sutra, istananya megah, tempat duduknya emas. Itu yang hebat. Sedangkan Muhammad SAW tempat tidurnya aja terbuat dari anyaman pelepah korma yang berbekas. Maka dia dilaknat. Cara pandang kita mesti diluruskan. Bagaimana caranya? Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ada dulu orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW itu berpandangan, cara pandangnya bahwa orang yang diridhoi Allah itu kalau materinya baik. Kalau materinya tidak baik berarti tidak disukai Allah. Kalau itu yang dijadikan standar, maka Kisra Raja Persia, Kaisar Heraklius Raja Romawi adalah orang yang diridhai Allah. Karena tempat minumnya emas, kursinya emas, tempat tidurnya emas, istananya megah. Sedangkan Muhammad SAW, kayu pendek, kecil, disusun melingkar, diikat dengan kawat, dituangkan air, disitulah tempat minum Muhammad SAW. Tempat dia berbaring adalah pelepah korma yang dianyam, ketika dia terbangun berbekas pundak. Jadi kalau standarnya materi, maka Raja Romawi, Raja Persia itulah yang hebat, itulah yang diridai Allah. Sedangkan Muhammad SAW yang hidup dengan kesederhanaan, inilah yang sedang dilaknat. Na'udzubillah, cara pandang kita keliru. Apakah mindset orang yang punya penilaian seperti ini 14 abad yang silam itu masih ada sekarang? Masih. Dari mana Ustaz tahu? Dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Ustaz, teman saya yang rajin ngaji, motornya hilang. Awal-awalnya helm hilang. Ustaz, kenapa dulu ketika saya belum ngaji, masih dengan geng, masih pakai narkoba, saya sehat. Tapi sekarang setelah ngaji, periksa ke dokter, lambung kena, jantung kena, tulang belakang kena, asam urat kena. Seolah-olah ada yang terbersit dari pertanyaan itu. Apa sebenarnya? Kenapa dulu waktu saya belum ngaji kok saya sehat? Sekarang setelah ngaji kok bisa begini? Malah dibalik pertanyaan itu sebenarnya ingin komplain sama Ustadz. Ustadz kok gini? Na'udzubillah, sesungguhnya kita sedang terjebak dalam min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar, dan orang yang tidak sadar ini mesti kita sadarkan supaya mereka termasuk orang-orang yang mengerti. Karena kalau orang sudah salah mikir, nanti akan salah merasa, dan puncaknya adalah salah ngomong, dan akhir dari segala itu adalah salah berbuat. Salah mikir, salah merenung, salah bicara, lalu kemudian salah dalam beramal. Akhirnya berhenti. Saya nggak ngaji lagi Buktinya setelah ngaji banyak betul masalah. Dan saya coba-coba setelah nggak ngaji 3 hari, balik lagi normal seperti dulu. Na'udzubillah ini orang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka jangan-jangan kita sudah termasuk dalam, wahai yang belum bertobat, berpikir merenung sejenak di bulan Ramadan ini. Bagi yang sudah bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah. Bahwa yang kau terima selama ini, sendalmu hilang, HP-mu hilang, mobilmu hilang, jangan sampai dirimu hilang.
Itu semua sesungguhnya mungkin Allah ingin membersihkan sebersih-bersihnya. Mungkin dulu dibeli dari yang syubhat, mungkin dulu ada menyakiti hati, mungkin dulu ada menzolimi orang. Allah ingin engkau bersih di dunia, bersih, tidak ada apa-apanya. Sehingga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kadang kita heran, ini orangnya baik tapi kenapa sakit menjelang sakratul maut sampai berbulan-bulan opname di rumah sakit? Kenapa dia sakit? Orang yang suuzan akan mengatakan, wah ini jangan-jangan dilaknat Allah. Kita diajarkan untuk ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya di balik prasangka itu ada dosa. Orang yang berprasangka ini apapun keadaannya rugi. Andai prasangkanya benar, dosanya 1. Andai prasangkanya salah, dosanya 2. Orang yang berprasangka buruk tidak pernah mendapat kebaikan apapun. Benar prasangkanya tetap dosa 1. Salah prasangkanya keliru tetap dosa 2. Jangan pernah berprasangka. Maka yang paling baik adalah husnuzan. Kenapa dia lama sakit? Boleh jadi Allah menghapus dosanya. Tapi dia nggak pernah buat salah, buat silap, buat dosa. Mungkin dosa batinnya. Batinnya juga tidak pernah. Mungkin Allah ingin mengangkat derajatnya. Kemungkinan yang keempat, mungkin Allah sudah menempatkannya di surga yang paling tinggi bernama Jannatul Firdaus. Tapi ternyata setelah dicek-cek oleh malaikat amalnya kurang. Sholatnya kurang, puasanya kurang, ibadahnya kurang. Untuk naik ke Jannatul Firdaus masih kurang angka kreditnya. Kredit poinnya kurang. Bagaimana caranya biar supaya dia naik derajatnya melesat, meroket naik ke atas? Bagaimana caranya? Yaitu dengan suatu perbuatan bernama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ada orang-orang yang sabar. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan Ramadan, disebut dengan Syahrus Sabri. Sabar. Apa itu sabar? Imsak. Sabar itu artinya imsak. Imsak itu artinya apa? Imsak itu artinya menahan. Dia tahan tangannya jangan sampai menarik-narik rambut, memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong. Dia tahan lidahnya jangan sampai mencaci maki, kenapa Allah begini, kenapa Tuhan begini, kenapa begini. Dia tahan hatinya jangan sampai menyumpah serapah di dalam, karena yang dari dalam itu nanti akan keluar ke mulut, maka langsung tiba-tiba saja. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau dia silap, keliru, tersalah, dzakarullah, langsung ingat ya Allah, fastaghfirullah lidzunubihim, langsung istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oleh sebab itu maka merenung sejenak di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan turunnya Al-Quran, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang wa umli lahum, diulur Allah dengan segala macam kenikmatan dunia, tapi sesungguhnya membuat kita semakin jauh, semakin tenggelam, seperti orang yang tertelan lumpur hidup, makin masuk, akhirnya hilang karena diulur. Bersyukurlah ketika ditegur Allah secepat kilat. Bersyukurlah ketika diperingatkan Allah dengan didatangkan sahabat. Bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit. Bersyukurlah ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala ada kawan yang menegur cepat. Tapi kadang kita senang kalau mereka asal Bapak senang. Ketika ada sahabat, betul kata pesan Imam Ibnu Maskawai dalam Tahdzibul Akhlaq, memperhalus akhlak budi pekerti. Sahabatmu adalah orang yang berani menegur kesilapan, kekeliruanmu. Kau tidak bisa melihat dirimu. Jangankan melihat perilaku perbuatanmu, melihat wajahmu pun kau tidak bisa. Kapan engkau baru bisa melihat wajah? Ketika engkau dalam perjalanan panjang lalu berhenti di bawah pohon kayu yang rindang, kebetulan ada kolam di bawah, saat itu engkau pun melihat wajahmu. Oh, ternyata wajahku begini. Artinya apa? Untuk melihat wajahmu pun engkau perlu media. Dari situlah orang cikal bakal mampu membuat cermin untuk melihat wajah. Tapi cermin tidak pernah jujur. Telinga kanan dia katakan di sebelah kiri. Oleh sebab itu siapa yang paling jujur? Yang paling jujur adalah sadiq. Dalam bahasa Arab friend. Teman disebut dengan sadiq. Sadiq diambil dari kata sad, dal, qab. Sadaqa, benar. Temanmu adalah orang yang membenarkan, meluruskan setiap kekeliruanmu. Adapun teman yang mengatakan kamu benar, walaupun kau salah. Oleh sebab itu merenung kita sejenak ini untuk meluruskan kembali apakah kita silap, benar atau salah. Sampai pada penjelasan 183, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, Ya. kenapa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengulur istidras kepada seseorang? Kenapa tidak langsung mengajab aja, Ustaz? Kenapa azabnya berangsur, berproses? Kenapa enggak sekalian aja, plek, selesai? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Kenapa Allah berikan dia azab dalam bentuk istidraj, berangsur-angsur, berproses? Kenapa enggak sekalian aja? Yang pertama tentu ini adalah qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Logika ini adalah logika Allah, bukan logika Khalik, bukan makhluk punya. Yang kedua, ini macam-macam dari hukuman. Ada hukuman orang itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada perbuatan zalim sehingga menyebabkan langsung turunnya azab Allah, langsung diazab, langsung selesai. Ada yang model begitu. Ada pula yang dibiarkan Allah, falamma zaghu, ketika hatinya sudah condong kepada perbuatan salah, azaghallahu qulubahum, maka dicondongkan Allah sekalian dia dalam perbuatan salah itu. Dia berjudi terus, berjudi untung, berpaling hatinya, azaghallahu qulubahum, maka dipalingkan Allah sekalian. Itu juga bentuk azab Allah. Tapi tidak dalam bentuk, karena sudah terbentuk dalam kepala kita bahwa yang namanya azab itu sakit, luka, terbakar, menderita, susah, pening, error. Sedangkan yang namanya berbentuk materi tidak disebut dengan azab. Padahal ini adalah azab. Nah, kenapa mereka ini dibuat berangsur? Biasanya yang kena istidraj ini orang yang dosanya itu memang dosa-dosa tingkat tinggi semua. Para penipu, pembohong, pemakan riba, orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya, orang-orang yang berkuasa tapi zalim, orang-orang yang punya harta banyak tapi bakhil, tidak pernah berzakat, maka diazab Allah SWT dengan azab sedemikian rupa supaya dia semakin menderita, semakin. Tapi begitu dia bertobat, mendengarkan bacaan Quran, memperbaiki diri, illa man taba, kalau dia bertobat, wa amana, kemudian dia beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh, apakah Allah Ta'ala tetap menghukum dia? Ulaika, mereka itu yubaddilullah, Allah akan mengganti sayyiatihim, segala silap salah dosa mereka, hasanat, menjadi kebaikan. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan perenungan tentang surah Al-A'raf 182-183 terdengar ke telinga mereka, sampai ke hati, termasuk kita sendiri, termasuk yang menyampaikan. Karena ketika kita berkata, hai orang yang terkena istidraj, hanya satu jari yang ke sana, sedangkan yang keempat adalah, hai Abdus Somad, jangan-jangan engkau pun sedang dipermainkan. Muhasabah diri, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Kesimpulannya, istidraj adalah azab tingkat tinggi yang menurut ilmu Allah SWT, qudrat iradat Allah, ini yang sesuai bagi dia, ini yang cocok bagi dia, ini. Itu kehendak Allah SWT. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia tidak mengikut aturan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ada pertanyaan lain? Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang kena istidraj itu mereka apakah beriman? Ada makhluk bernama An-Nas, orang-orang yang beriman. Nas namanya manusia. Lalu manusia ini terbagi lagi, orang yang percaya namanya mukmin. Orang yang tidak percaya namanya kafir. Tidak percaya. Lalu kemudian orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala ujian, diperhatikan Allah, itu siapa? Orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang ingkar bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah lama mengirimkan nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menurunkan Al-Qur'an, zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tapi kemudian Nabi Muhammad dia tidak percaya, lalu kemudian Al-Qur'an dia tidak percaya. Dia katakan Nabi Muhammad itu sahir, tukang sihir. Dikatakannya Nabi Muhammad itu kadzab, pendusta. Dikatakannya yang disampaikan Nabi itu asatirul awalin, dongeng, hanya legenda nenek moyang belaka. Maka mereka ini tidak lagi dipermainkan dengan istidraj, karena memang tempatnya sudah neraka jahanam. Itu yang dialami oleh Abu Lahab,
tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Yudillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak pula yang diberikan Allah hidayah. Ada orang yang diberikan Allah hidayah? Ada. Tapi banyak yang disesatkan Allah. Yudil, disesatkan Allah. Kenapa Allah menyesatkan mereka? Baca ujung ayatnya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Mereka adalah orang yang fasik. Apa yang membuat fasik? Sudah datang Nabi Muhammad, tidak percaya. Sudah datang Al-Quran, tidak juga yakin. Sudah ditunjukkan mukjizat, baik yang tersurat maupun tersirat, tidak juga. Maka tidak ada tempat selain na'udzubillah. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Neraka. Apakah orang mukmin yang terkena istidraj masih ada kemungkinan masuk surga? Masih. Setelah diobok-obok masuk ke dalam neraka, nanti pada akhirnya masuk juga ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Tapi kalau ingkar, maka tak ada harapan sama sekali. Inilah yang disebut khalidina fiha abada. Apakah mungkin orang yang terkena istidraj itu berubah menjadi kafir? Bisa jadi. Kaya, berkuasa, ganteng, sehat, lalu kemudian mulai dalam hati pikirannya, wah ini jangan-jangan Tuhan ini memang nggak ada nih. Akhirnya ateis. Mati dalam keadaan kafir. Berubah keluar dari mukmin menjadi kafir. Murtad. Na'udzubillah. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang mukmin kecuali dia melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, kalau dia menjadi pembunuh, dipancung kepalanya. As-sayyibuz zani, kalau dia sudah menikah, berzina, dirajam sampai mati. Wattariku lidinihi, murtad, meninggalkan agama. Apakah bisa? Bisa, na'udzubillah. Makanya ulama kalau sudah menyinggung masalah murtad, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ada pertanyaan lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda yang sangat menonjol seseorang yang diistidraj oleh Allah itu seperti apa, Ustaz? Apa bukti tanda orang yang dapat sedang mengalami istidraj itu? Istidraj bukan dalam bentuk kekurangan, tapi dalam bentuk kelebihan. Sakit, kekurangan. Miskin, kekurangan. Gila, kekurangan. Dia tidak kekurangan, tapi kelebihan. Kekuasaan, kekayaan, jabatan, popularitas. Ini istidraj. Lalu kemudian di tengah kelebihan itu, tapi tidak ada syukur pada Allah. Tak mau menempelkan kening ke lantai. Dekatnya justru kepada dukun-dukun setan dan hantu. Meminta. Pelitnya semakin hebat, bakhilnya, maka itu cara. Dua itu cara mengenalinya. Pertama, dilebihkan, tapi justru semakin jauh dari Allah SWT, maka terkena istidraj. Mudah-mudahan kita dan umat ini terselamat dari itu semua. Allahumma dafa'anna, jauhkan dari kami al-ghala, al-waba, wal-fahsya, wal-riba, wal-munkar, wal-istidraj. Jauhkan dari kami segala yang Engkau murkai, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.